Bapak yang baik, penuh belas kasihan, ketika kami masih beribadah kepadamu, hati kami diliputi oleh rasa syukur. Minggu yang terbaik adalah ketika kami boleh berjumpa di Kau. Baik ketika kami menyembah Engkau di rumah pribadi maupun bersama-sama. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk Cik Jaisin Tuhan. Engkau sudah memanggil kedua putranya. Sebagai mama dia pasti masih susah saat ini. Tuhan hibur, Tuhan lawat juga setiap kami. Setiap kami punya kesusahan sendiri-sendiri. Sehingga kadangkala kami bingung, kami tidak tahu harus berkata apa. Kiranya Engkau melalui firman-Mu ini Engkau lawat kami, Engkau hibur kami. Kami juga doakan mantan gembala kami yaitu Lause Arumi. Kami inginkan yang terbaik untuk dia. Entah dia studi, entah dia pelayanan lain, hidupnya masih panjang. Kiranya Engkau pakai sesuka-Mu. Juga kami berkati Lause Melan, Lause Hadi, dan Lause Miriam. Dia adalah pemimpin kami. Urapi, beri hikmat, beri keberanian untuk melayani kami. Sehingga kami dilawat oleh Tuhan melalui mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu ruangan suasana batin diri kami dikendalikan Roh-Mu, kiranya Engkau berbicara. Sentuh kami, hibur kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat siang atau selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya coba mau menyapa, ada Ibu Devi saat ini dari Papua. Ada yang datang namanya Ibu Devi, mungkin di bawah. Tidak ada ya. Lalu yang kedua, saya tadi di bawah senang bisa melihat Yung Yao. Yung Yao ini sudah selamat dari kematian melalui COVID. Itu luar biasa. Juga kita bersyukur di tempat kita ada 2 dokter yang kita kalau butuh sewaktu-waktu bisa telepon dan dilayani dengan baik. Dan yang terpenting setiap kita berguna dalam matematika Tuhan. Saya kok enggak lihat sepupu saya, Chin Yong mana? Meme Hong, mana Chin Yongnya? Ke Bali tak, absen. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 24. Kejadian 24 kita baca bergiliran, agak panjang lebar, tapi enggak apa-apa. Ini pasti saudara tertarik itu ya. Kita baca bergantian. Sebelah kanan saya membaca ayat 1, sebelah kiri saya membaca ayat 2 sampai ayat ke-10 saja. Kanan ayat 1, kiri ayat kedua. Silakan mulai kanan dulu yaitu dari Yekim dan ke sana ya sampai Pak Untung. Ayat 1, 1, 2, 3. Ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 14, kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dia kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau Allah telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu.
Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara perempuan buyungnya, dibawa ke atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan lelaki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kita lanjutkan dengan 2 Petrus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Bagi ibu bapak yang punya anak yang belum menikah, bagi ibu bapak yang punya anak belum menikah, tolong membaca 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Yang belum nikah, punya anak belum nikah, 14-15 silakan dibaca. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Nah, seperti biasa, tolong jangan main HP karena ini ibadah, kecuali ada kasus yang serius sekali. Yang kedua, sedapat mungkin jangan ke kamar kecil kecuali kalau perlu. Ibu bapak, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya pikir saya lumayan cocok memberitakan firman Tuhan ini. Soalnya apa? Saya sudah menikah 20 tahunan. Jadi saya punya pengalaman. Kedua, saya cukup sering melakukan konseling bagi orang yang bermasalah keluarga. Yang ketiga, bacaan saya cukup banyak. Buku saya tentang keluarga mungkin ada 100 lebih. Dan saya pelajari. Dan yang keempat, ini yang terpenting. Saya belajar Alkitab sungguh-sungguh. Saya tidak sekedar belajar, tapi belajar sungguh-sungguh. Sehingga ketika saya berdiri di atas mimbar ini, berdasarkan ilmu, berdasarkan Alkitab, berdasarkan pengalaman, saya memadai. Tapi pertanyaannya, apakah pasti keluarga saya baik dan saya tidak akan bercerai dengan istri saya? Jawabannya adalah belum tentu. Loh, Pak Lim kenapa kok pesimis? Oh, bukan masalah pesimis. Salah seorang pendeta yang hebat, sangat dipakai Tuhan. Jemaatnya 17.000 orang. Menjadi ketua sinode 2 kali. Top sekali. Dalam pernikahan yang ke-40, dia digugat cerai oleh istrinya. Jemaat memihak dia. Sehingga meskipun dia bercerai, tetap boleh menjadi gembala sidang. Dia sekarang sudah meninggal, tapi namanya tetap bagus. Beberapa dosen saya juga bercerai. Saya ingat, saya ini gampang tidur. Tapi di rumah satu dosen saya, istrinya cantik sekali seperti bintang film. Saya tidak bisa tidur malam bukan karena istrinya cantik, tapi karena nata rumahnya pinter. Orang ini orang bule saudara. Nata rumahnya manis sehingga saya eman untuk tidur. Karena pinter nata rumah. Sekarang mereka bercerai, yang laki juga ganteng. Kalau saya ketemu dosen itu, saya akan tanya, Pak, kamu kok cerai sama istrimu? Yang salah siapa? Dia ikut Facebook saya, sekarang usianya sudah hampir 80, masih ganteng. Istrinya saya tidak tahu, saya masih ingat namanya, masih ingat 2 anaknya, karena saya pernah tinggal di rumah. Dengan kata lain, pernikahan tidak gampang. Kita tidak boleh sombong bahwa kita akan berhasil sampai finish. Siapa yang berhasil sampai finish? Salah satu adalah pendeta Billy Graham. Pendeta ini meninggal dalam usia 99 tahun. Istrinya juga pernah jatuh sampai koma. Pernikahannya sangat bagus. Termasuk pendeta Charles Swindoll. Saat ini usianya sudah 90 tahun. Mau merayakan ulang tahun pernikahannya, kalau tidak salah, ke 60 sampai 70. 10 tahun pertama, pernikahan mereka hampir hancur. Hampir dia mengundurkan diri menjadi pendeta. Tapi istrinya bertahan, enggak, kamu tidak boleh mundur jadi pendeta. Sekarang dia menjadi pendeta yang menurut majalah Christianity Today, 25 pendeta yang paling berpengaruh pada 50 tahun terakhir di Amerika.
Charles R. Swindoll, saudara boleh googling. Jadi pernikahan itu tidak gampang. Kalau boleh saya tanya, berapa nilai pernikahan saudara? Dari skala sampai 100, 50, 60, 70. Yang kedua, kalau saudara disuruh memilih pasangan yang sama, apakah saudara mau? Di sini pertanyaan ketiga, kalau saudara lihat Kejadian 24, loh kok panjang lebar diceritakan tentang percintaan, tentang perjodohan Ishak dan Ribka. Pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan? Di Tiongkok ada Sampai Ing Tai. Di Eropa ada Romeo and Juliet. Di Alkitab ada Simpson dan Delila. Ada Daud dan Bathsheba. Ada Maria dan Yusuf. Ada Elizabeth dan Zakaria. Tapi yang menarik, percintaan, drama pernikahan Ishak dan Ribka ditulis panjang lebar. Mengingatkan kita. Amsal 19 yang berkata, harta benda itu bisa jadi pemberian nenek moyang. Tapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi kalau saudara punya istri yang baik, suami yang baik, pujilah Tuhan. Itu berkat terbesar setelah hubungan dengan Tuhan. Sebab itu pada siang ini, saya akan menyampaikan 2 pelajaran dari Kejadian 24 sampai 27. Pertama, bagi yang belum menikah, kalau mau mencari pasangan, jodoh, pelelah yang seiman. Pelelah yang serasi rohaninya. Bagi orang tua, kalau mendoakan, kalau campur tangan untuk hidup anaknya, syarat utama, orang itu harus Kristen dan lahir baru. Saudara beli mobil itu rusak, bisa dijual, bisa diganti. Tapi kalau pernikahan kacau, bolehkah bercerai? Secara Alkitabiah tidak boleh, kecuali perselingkuhan terus-menerus. Sebab itu hati-hati, para orang tua saya anjurkan. Saudara harus berkata kepada anak saudara, kuliah pilih sesukamu. Kerja pilih sesukamu. Tetapi kalau jodoh, papa mama harus ikut campur. Kalau papa mama tidak setuju, kamu jangan maju. Kenapa? Papa mama lebih tua, lebih pengalaman, sehingga melihat orang biasanya titis. Tapi tentu saja ada papa mama yang kurang baik. Saya ingat pernah seorang hamba Tuhan, ketika saya mimpin retreat cerita sama saya, Pak Lim, saya ini dijodohkan papa mama saya. Ini hamba Tuhan loh. Tapi papa mama saya milih yang kaya. Loh, enggak salah loh pilih kaya. Enggak salah. Tapi masalahnya apakah dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Melalui Ishak dan Ribka, Abraham ini hebat. Apa yang dia katakan? Pulang ke daerah Mesopotamia, itu Irak, kamu tak sumpah, jangan kawinkan dengan orang Kanaan. Loh, kenapa tidak boleh sama orang Kanaan? Karena Tuhan akan menghancurkan orang Kanaan. Orang Kanaan dosanya belum meluap, sampai meluap akan dihancurkan Tuhan. Jadi jangan pilih ke keluargaku, dan kalau tidak mau, kamu lepas dari sumpah. Dan hamba daripada Abraham ini berdoa, Tuhan tolong supaya anak dari bos saya dapat jodoh yang baik. Jadi dimulai dengan doa dan betul-betul berjalan dengan doa. Ibu bapak, mengapa jodoh saya, jodoh saudara, jodoh anak kita, jodoh cucu kita perlu orang seiman? Karena pertama,
Kalau saudara tidak seiman, itu seperti saudara membangun rumah 200 meter. Lalu arsiteknya dua. Yang satu ingin membangun 2 lantai, yang satu ingin membangun garasinya besar. Cuma 1 lantai, kacau. Seperti saudara naik perahu, kaki di satu perahu yang lain, pasti kandas. Sebab itu ibu bapak, seiman itu bukan alternatif, tapi seiman itu keharusan. Yang kedua, mengapa perlu seiman? Karena seiman itu kalau di keluarga ada problem, keguguran, ekonomi bangkrut, kecelakaan, sakit penyakit. Kalau tidak seiman, bagaimana bisa berdoa bersama? Bagaimana bisa menyadap kekuatan ilahi? Sebab itu harus seiman. Yang ketiga, yaitu pendidikan anak. Menurut saya ini terpenting. Anak ini dibawa kemana? Kita tidak mau fanatik. Tapi Yesuslah yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Anak harus dididik dengan iman Kristiani. Itu harga mati. Sebab itu kita harus cari yang seiman. Yang keempat, menurut saya ini terpenting. Saudara, mengapa kekristenan kita lemah? Mengapa banyak doa kita tidak dijawab? Mengapa kita tidak merasakan hadirat Tuhan? Mengapa kita tidak ada sukacita, damai, sejahtera? Karena hidup saudara bukan untuk menyenangkan Tuhan. Saya kemarin mencatat, hamba-hamba Tuhan yang prestasinya bagus, teladan, Billy Graham, A.W. Tozer, John Stott, Teresa, J.I. Packer, banyak. Tapi saya juga mencatat, hamba-hamba Tuhan yang jatuh soal seks, ada 17. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh soal uang, diborgol, masuk penjara, ada juga. Artinya apa? Saudara sekedar Kristen tidak cukup. Tapi saudara harus punya konsep hidup untuk menyenangkan Tuhan. Saudara tahu ikan itu punya insang. Kenapa dia punya insang? Soalnya dia hidup di laut. Coba ikan dibawa ke pohon seperti tupai, dia. Coba ikan dibawa ke angkasa, suruh terbang seperti elang, mati. Karena dia tidak dikonstruksi untuk hidup di udara maupun di pepohonan. Tapi ikan dengan insangnya hidup di air. Demikian pula saudara dan saya. Kalau saudara hidup untuk piknik, hidup untuk ciak-ciakan, hidup untuk menimbun harta, saya jamin kehidupan saudara tidak akan memuaskan. Oh Pak Lim fanatik soalnya penginjil. Tidak. Orang Kristen yang kaya pun hidupnya harus seperti Paulus. Jika aku makan, jika aku minum, jika aku apa saja harus untuk memuliakan Allah. Saya punya teman, termasuk teman dekat. Kekayaannya banyak saudara, banyak. Saya tanya sama dia, nek anakmu jadi pendeta boleh enggak? Oh boleh, mengapa tidak? Kalau jujur saya ikut terkejut. Kekayaannya dia bukan tingkat M, sudah tingkat di atas itu. Tapi anaknya boleh menjadi pendeta, boleh menjadi pelayanan penuh waktu. Bagi saya yang pelayanan penuh waktu, oh orang ini hatinya baik. Kenapa? Dia boleh kaya dan raya kayanya, tapi dia punya hati untuk menyenangkan Tuhan.
Sebab itu Ibu Bapak, mengapa jodoh kita, jodoh anak kita, jodoh cucu kita harus kita doakan seiman. Karena apa? Bangun rumah tidak bisa dua arsitek. Karena apa? Karena kalau ada masalah di keluarga, tidak bisa berdoa untuk menyadap kekuatan dari Tuhan. Ketiga, pendidikan anak. Anak dibawa kemana? Kalau jalan menurut Alkitab hanya melalui Yesus. Keempat, karena bagaimana kita bisa menikah dan tidak sama-sama menyenangkan Tuhan? Bagaimana keluarga itu diberkati Tuhan? Tidak ada jalan. Yang kedua, pelajaran dari penjodohan Ishak dan Ribka, yaitu apa? Ketika kita memikirkan anak kita, maupun ketika kita memilih jodoh, pilihlah jodoh yang layak dihormati. Saudara bukan saja terpesona dengan kecantikan dan ketampanannya, tapi pantas dihormati. Apa artinya pantas dihormati? Di sini menarik Kejadian 24 itu. Yaitu apa? Testingnya diberi minum onta. Menurut tradisi 4.000 tahun lalu, kalau seorang kafilah jalan dikasih minum, itu sopan santun. Tapi kalau ngasih minum onta, apalagi ontanya 10, berapa galon, menunjukkan Ribka ini karakternya baik. Kecantikan itu perlu. Itu namanya daya tarik magnetik. Kedua, ketampanan itu juga perlu. Itu ke daya tarik magnetik. Tapi menurut Alkitab, kenapa Ribka ini dipilih? Karena karakternya baik. Ibu Bapak, kalau anak saudara sekarang pacaran, orangnya kacau, saya usul jangan diputus dulu. Ajak makan bersama. Welcome lah ke rumah saudara. Jadilah orang tua yang bijaksana, terima. Tetapi adakan ujian watak. Minggu depan saya masih tidak bisa memberikan, tapi 2 minggu lagi. Nanti saya kopikan teknik-teknik dari beberapa buku tentang memilih pasangan hidup. Karakter ini penting, saudara. Menurut seorang pendeta, karakter yang perlu dipertimbangkan ketika memilih jodoh yaitu jujur, bertanggung jawab, mau kerja, tidak berdusta. Itu karakter penting. Tapi seorang lain lagi bernama Neil Clark Warren berkata, carilah orang yang tidak minder, yang harga dirinya tidak rapuh, yang tidak membuktikan diri hebat, apa adanya, autentik. Saudara, saya melihat masalah di gereja, masalah di hamba Tuhan, tidak semua tertentu loh ya. Orang yang menggembor-gemborkan gelar, yang banyak cerita diri, itu sebetulnya rapuh di dalamnya. Sebab itu butuh pengakuan. Nah, orang yang patut kita hormati yaitu orang apa? Yang tidak pamer. Yang bisa menerima diri apa adanya. Kekuatan, kelemahan, dan yang terpenting, orang itu siap dikritik. Dari 20 saran dari tim Stafford, cara memilih pasangan yang hebat yaitu apa? Diajak bertengkar. Setelah bertengkar, responnya bagaimana? Kalau dia dendam, kalau dia sakit hati, kalau dia banteng-banteng, wah itu alarm tidak baik itu. Saya pernah ditelepon seorang pendeta, Pak Lim, ini jemaatku mau menikah. 1 minggu sudah siap, pasti sudah siap. Yaitu apa? Gedong sudah, makanan sudah. Cuma ini mereka tengkar lalu ditampar.
Bagaimana menurut Pak Lim? Saya usul tanya ketua sinodemu, ada ADART-nya. Saya tidak punya wewenang. Tapi kalau saya boleh saran, tunda. Wah itu resiko kalau belum apa-apa sudah mukul. Banting barang, wah itu alarmnya besar sekali. Bukan berarti tidak boleh nikah, boleh, tetapi konseling dulu. Ibu bapak, kalau milih jodoh untuk anak cucu atau untuk para muda-mudi, pilihlah karakter yang baik. Orang yang karakter yang baik itu tidak sombong, tidak minder, dan tidak perlu membuktikan diri. Dia autentik. Sebab itu butuh orang tua. Ketika pacaran, ikut bantu lihat. Jangan pacaran sembunyi-sembunyian, bahaya. Tapi tentu saja ada kasus khusus. Penelitian di Amerika, penelitian di Inggris membuktikan anak dari keluarga bahagia, kalau dua-dua dari keluarga bahagia, pernikahannya lancar. Bahkan pacaran 81% dapat diprediksi sukses atau tidak pernikahannya. 81%. Seorang psikolog bernama Neil berkata, saya sudah melayani 25 tahun, PhD, doktor, membaca ribuan halaman, konseling ratusan orang. Saya berani berkata, 81% pernikahan dapat diprediksi ketika pacaran. Sebab itu ibu bapak pentingkan karakter. Ini 4.000 tahun yang lampau. Belum ada psikolog, belum ada psikiater. Cuma ngetesnya ngasih minum unta. Artinya apa? Orang ini karakternya baik, suka menolong. Terakhir, kegagalan keluarga Ishak dan Ribka. Ibu bapak, Ishak dan Ribka dibimbing Tuhan. Berdoa, jongkel balik berdoa. Tapi akhirnya keluarganya kacau. Seperti pendeta tadi, 40 tahun sangat dipakai Tuhan. Cari jemaat 100 saja sulit. Ini 17.000 saudara jemaatnya. Dan dia ketua sinode. Ketua sinode di gerejanya dia, wah selektif sungguh-sungguh. Umatnya jutaan. Bukan gereja abal-abal, tapi gereja yang selektif. Sangat dipakai Tuhan. Tapi 40 tahun menikah. Digugat cerai istrinya. Memang itu non jauh di sana sehingga kita tidak memahami kebudayaan. Tapi yang ingin saya sampaikan yaitu apa? Kadangkala meskipun kita berdoa sungguh-sungguh, yang namanya masalah, yang namanya pencobaan, itu akan menggelincirkan kita. Kenapa keluarga Ishak dan Ribka ini gagal? Karena pilih kasih. Ishak senang anak Esau. Ribka senang anak Yakob. Keluarga itu kacau. Yakob dan Ribka menipu Esau. Akibatnya apa? Melarikan diri. Yakob dengan mamanya tidak ketemu lagi. Ya kalau sekarang masih bisa V-call. Dulu tidak ada V-call. Sebab itu kasihan. Karena mama yang tidak bijak. Ibu bapak, saya usulkan, saya perintahkan. Baca Amsal tiap hari 1 pasal. Amsal itu menolong kita bicara dan menolong kita memahami keluarga. Istri yang cakap mahkota suaminya. Tapi istri yang buruk seperti penyakit yang membusukkan tulang. Istri yang cakap mendirikan rumahnya, tapi istri yang buruk menjatuhkan rumah tangganya. Sebaliknya, suami pun begitu.
Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada makan daging serumah tapi penuh percekcokan. Kalau dimodernkan, lebih baik makan tempe penyet di pinggir jalan daripada makan daging import. Kerukunan itu penting, saudara. Dan Ribka ini bodoh. Tuhan sudah omong Yakub memang akan lebih hebat daripada Ishak. Tapi caranya tidak boleh berdusta. Akibat dusta itu Esau marah, ingin membunuh Yakub. Keluarga ini kacau. Dari dusta mereka menuai perpecahan keluarga. Ibu bapak, tapi kita bersyukur kisah Ishak dan Yakub ini berakhir di pasal 27. Sekarang bagaimana kita dapat mengatasi keluarga kita? Saya punya 3 solusi. Pertama yaitu apa? Seperti saudara pernah dengar dan sering dengar, yaitu Alkitab. Kejadian 27 tidak berhenti di situ saja. Tapi ada nanti perjanjian baru. Ada 1 Korintus 13. Ada 1 Yohanes 4. Ada Efesus. Apa prinsipnya? Prinsipnya yaitu apa? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kasih itu apa? Adil. Ribka belum dengar firman itu. Saudara dan saya sekarang punya Alkitab yang lengkap. Menjadi pusat iman dan etika kita. Saudara mau keluarga kita bahagia? Rendah hati, lemah lembut, sabar, adil. Saya berani jamin keluarga itu akan lancar. Termasuk apa? Mengampuni. Kalau Ribka adil, keluarganya tidak kacau. Sebab itu saya usul yang punya anak 3, punya 4, punya anak 2. Saudara tanya sama diri sendiri. Apa mama, papa berlaku adil terhadap kamu atau tidak? Kalau sampai mereka ngomong tidak, minta maaflah. Oh enggak, saya adil. Itu kan nurut saudara. Saudara mau tahu depot enak atau enggak? Jangan dicoba sendiri. Wah, ojek ini. Ojek kan nurut lidahmu. Yang penting bagaimana kata orang. Demikian pula anak. Tanya anak saudara. Apa papa adil terhadap kamu? Apa mama adil terhadap kamu? Setelah mereka memberi feedback, jangan minta maaf dulu. Tunggu 1 minggu. Didoakan. Apa? Betul-betul kata-kata dia. Kalau saudara rasa betul, minta maaf. Tidak ada jalan lain. Sorry, papa salah. Sorry, mama salah. Dan bagi yang masih punya anak kecil, remaja maupun muda-mudi, saya punya usul yaitu apa? Buat anak itu istimewa. Caranya apa? Seminggu sekali ajak 1 anak makan pribadi. Sehingga anak itu merasa istimewa. Dan jangan dibanding-bandingkan. Kamu tidak seperti kokomu, kamu tidak seperti titimu. Jangan. Saudara mau dibandingkan dengan Ratu Elizabeth? Saudara mau dibandingkan dengan artis Hongkong yang pintar nyanyi? Jangan. Kita punya pembawaan sendiri-sendiri. Kita terima. Kembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Sebab itu adil itu penting. Saya baru ini dikritik mahasiswa saya, Pak Lim kalau nyebut nama mahasiswa di kelas, Bapak nyebut nama-nama tertentu. Kalau jujur saya terkejut, itu pasti bukan saya. Tapi yang namanya penilaian orang bisa salah. Tapi kalau anak kemungkinan tidak salah. Soalnya apa? Setiap hari bersama saudara. Tahu kalau makanan enak diberikan siapa. Tahu nada bicara.
yang bagus diberikan pada anak keberapa. Loh, tahu kita. Kelas bisa salah paham, tapi anak kemungkinan kecil salah paham. Yang kedua, Roh Kudus memberi kekuatan. Saudara, Roh Kudus itu di batin saudara. Berdoalah minta kepenuhan Roh, minta pertolongan Roh, minta bimbingan Roh. Dan jangan lupa ada setan. Setan itu keji, brutal, ingin menghancurkan rumah tangga saudara. Dia tidak suka suami istri harmonis. Dia tidak suka papa mama rukun. Dia tidak suka papa mama dan anak baik-baik. Dia ingin hancurkan. Saya katakan kepada saudara berapa khotbah yang lampau. Setan ingin menghancurkan saudara melalui HP. Pertama, membuang waktu saudara. Waktu itu begitu berharga. Tapi saudara gunakan untuk HP. Kadang kala saya ke mall lihat orang makan sambil makan HP-an. Lulu bingung saya. Kerasa enak tak makanannya. Sambil suami istri anak HP-an bingung. Mau saya foto nanti saya share ke gereja sini ya. Kok bisa itu makan ya makan. Atau suami istri orang tua anak HP waktu makan ya jangan HP-an toh. Kapan waktu bersama itu kalau tidak sekarang? Bodoh kita melakukan itu. Kedua, HP itu merusak mata kita. Coba lihat HP terus. Peraturan mata adalah 20 menit, 20 detik, 6 meter. Berhenti untuk lihat HP. Kena sinar birunya. Berapa mata kita yang rusak kena HP? Dan yang ketiga, mengkontaminasi pikiran kita. Iblis itu tidak menyerang saudara dengan nakut-nakuti saja. Meskipun kadang-kala iya. Tapi iblis itu mengkontaminasi pikiran saudara. Supaya pikiran saudara rusak. Tidak cinta Tuhan, jauh dari Tuhan. Saya senang lagu Sanghaidan. Dan ada putri satu, wah kalau main drum itu sticknya dilempar-lempar gini, mainnya baik. Pakaiannya juga manis. Suatu saat saya ibadah di gereja ada pemain drum. Langsung saya bandingkan dengan Sanghaidan itu. Loh kok kalah? Nah inilah. Secara tidak langsung saya terkontaminasi. Sebab itu di meja belajar saya ada binder yang setiap hari harus saya baca. Saya ada binder renungan di mana Tuhan berbicara. Saya ada notes yang saya bawa kemana-mana. Waktu senggang supaya saya baca. Ibu bapak jangan lupa. Pikiran kita bukan otak saja. Tapi batin kita itu tempat pertempuran rohani. Sebab itu baca Amsal setiap hari. Baca Mazmur setiap hari. Baca Alkitab secara teratur. Jangan tiktokan terus. Bujai saudara. Tidak ada guna sungguh. Oh saya suka ngikuti kesehatan loh ya di TikTok. Juga perang saya ingin tahu sejauh mana. Tapi jangan terkontaminasi. Saya aja sudah terpengaruh dengan sticknya drum. Loh di gereja kok tidak ada sepinter itu main tak pakai stick. Terkontaminasi sudah. Sebab itu setan tidak bisa kita lawan dengan kekuatan sendiri. Dengan Roh Kudus. Ketiga, doa. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak doa. Doa untuk jodoh anak saudara. Ingrid Robis, usia 11 tahun. Papanya ngomong, nak, kamu tidak terlalu muda berdoa untuk jodoh. 11 tahun disuruh doa untuk jodohnya. Memang dia menikah baru usia 24-25. Tapi 11 tahun ditelateni dengan doa. James Dobson, ahli keluarga. Dia punya waktu puasa dengan Shirley Dobson untuk 2 anaknya. Akibat dia terlalu sibuk, akhirnya Shirley setiap minggu berpuasa untuk anaknya dan berdoa. Ibu bapak kalau punya anak punya cucu, doakan setiap hari. Untuk imannya,
untuk jodohnya. Jodoh sangat mempengaruhi kesehatan tubuh, kesehatan mental, kesehatan rohani. Jadi pelajaran dari Ribka dan Ishak yaitu apa? Pertama, serasi secara rohani. Kalau cari jodoh yang Kristen tapi bukan sekedar Kristen. Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan yang aneh, yang fanatik loh ya. Tapi yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, cari pasangan yang layak dihormati. Kecantikan penting, ketampanan penting. Tapi yang jauh-jauh lebih penting, karakter. 4.000 tahun yang lampau, pembantunya Abraham itu pintar. Ayo ke ono minum ontaku. Bayangkan 10 unta. Berapa galon itu ndak capek dah. Jiwanya baik orang ini. Sudah ayu. Baik hati lagi. Wah ini cocok. Dipek mantu katanya. Dan yang ketiga. Meskipun mereka berdoa. Meskipun karakternya Ishak bagus. Karakternya Ribka bagus. Mereka gagal. Karena apa? Belum ada Alkitab yang lengkap. Mereka tidak diajari tentang adil. Sebab itu mereka pilih kasih. Mereka tidak punya Roh Kudus sebebas sepengertian kita. Sebab itu kekuatan mereka tidak seberapa. Dan ketiga, apakah mereka ada doa yang teratur atau enggak? Bukan di perjanjian baru. Kita ini hoki bukan main. Punya Roh Kudus di batin yang mendoakan kita. Punya Yesus Kristus di surga yang mendoakan kita. Punya Alkitab. Punya Roh Kudus di batin. Dan kita diberi kesempatan berdoa. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Sebab itu saya usulkan bagi pemuda-pemudi, catat serius. Seminggu sekali, seminggu 3 kali doa. Yang laki berkata, Tuhan beri saya istri seperti Ruth, seperti Abigail, seperti Esther. Dan yang perempuan berkata, Tuhan beri saya suami seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Paulus. Dan bagi orang tua, kakek nenek, opa oma, papa mama, nama anak saudara, saudara pegang dalam doa. Tuhan tolong anak saya dapat jodoh seperti Abigail, dapat jodoh seperti Esther, dapat jodoh seperti Musa, dapat jodoh seperti Daniel. Sambil mempelajari Alkitab. Karena Alkitab inilah sumber hikmat untuk kehidupan Kristiani kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami ingat Yuni Elo yang ada di Kupang sedang mengalami masalah kritis kena penyakit serius. Mari Engkau jamah beri kesembuhan. Kami percaya 2000 tahun lampau Engkau menyembuhkan orang yang matanya buta. Engkau sanggup menyembuhkan orang sakit apapun. Juga kami doakan sponsor-sponsor mereka. Tangan-tangan yang terulur yang kami tidak tahu. Tuhan berkati, Tuhan balas berlipat-lipat. Juga untuk kami. Anak cucu kami jangan sampai gagal Tuhan dalam pernikahannya. Sebab itu bagi yang belum menikah, Tuhan persiapkan jodoh. Seorang yang takut akan Tuhan. Seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Paulus. Seperti Abigail, seperti Esther, seperti Ruth. Dan juga kami yang sudah menikah, kami syukuri jodoh kami. Tidak kebetulan Tuhan memberi jodoh kami. Jodoh kami dan kami bukan malaikat. Tapi kami senang kata-katamu. Di waktu kami lemah, kami kuat. Di waktu kami tidak bisa apa-apa, Engkau hadir. Terima kasih pernikahan setiap kami.
ada yang sudah 20 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada mungkin yang sudah 50 tahun. Kami syukuri Tuhan. Engkau Bapak, Engkau Ibu, Engkau Gembala, dan Engkau sahabat kami yang sejati. Tolong kami finishing well, menjadi papa mama, menjadi suami istri yang tidak bercerai oleh anugerah-Mu. Jaga pernikahan kami agar tidak tertipu roh jahat dan tidak gagal Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.